juga. Dan sekarang sebenarnya saya domisili Jakarta, izin teman-teman. Tapi saya sekarang ada di Jogja. Tujuan ke Jogja untuk beberapa teman saya yang mungkin Pak Ari tahu bahwa kita mau mengembangkan EA. Saya mau sampaikan berita-berita bagus mengenai EA50 ini. Tapi saya mendarat kemarin, hari ini, waduh, pagi-pagi shock semuanya. Ya. Tapi ya wes, sekarang kita tinggal pikir ke depannya bagaimana, gitu kan. Oleh karena itu saya masih stay di sini. Saya juga terima kasih juga, saya berbangga juga, saya nggak salah pilih EA50 karena intinya manajemen maupun Pak Yayan sudah ingin bekerja keras untuk membantu teman-teman member yang hari ini mengalami MC lah, intinya Pak. Nah, izin saya ingin bertanya satu-satu, tapi ini mungkin sudah ada jawaban, tapi nggak apa-apa. Kita coba lebih elaborasikan, lebih detail supaya lebih jelas, Pak ya. Pertama, saya dapat informasi mengenai target recovery tadi disebutkan oleh Pak Yayan 6-9 bulan dari 3 sumber atau mungkin 3 atau 4 lah kalau di bawah rebate plus profit sharing gitu ya. Ini sebenarnya kenapa kita bilang 6-9 dan tadi mungkin dari Pak Hasan sempat nanyakan berapa dana yang akan diinjek untuk recovery ini. Sebenarnya 6-9 bulan ini dengan gaya tradingnya Pak Yayan mungkin sebenarnya menurut saya loh Pak, ini orang awam, itu sudah menggambarkan berapa besar yang akan diinjek dalam situ. Karena semakin besar pasti lebih cepat. Iya, betul, setuju. Betul Pak. Semakin besar, Dan semakin cepat. Betul, dari 3 sources, contohnya hasil trading, lisensi, rebate atau PS. Menurut saya porsi paling besar tuh nanti dari hasil trading. Hasil trading tergantung dari apa? Dari dana yang diinjek ke dalam ya masing-masing akun lah untuk di tradingkan kembali dengan Pak Yayan. Saya mohon ini kebijakan menurut saya bisa lebih cepat apabila memang perusahaan willing untuk menambah uang di sana. Kenapa Pak? Dari awal kita bicara, ini saya jalanin. Kenapa? Sekali lagi, saya dari awal saya yakin EA50 bagus. Maka saya pribadi pun sudah jalanin dan saya menunjukkan bahwa saya jalanin kepada orang-orang mungkin yang saya bicarakan mengenai EA50 ini. Tapi memang dari awal kita kendala. Contoh, nggak boleh WD, lain sebagainya. Ini untuk membangkitkan kita perlu extra effort, Pak. Ya. Balikin kepercayaan, apalagi kejadian semalam saya bahkan jujur Pak, kemarin malam itu masih berbangga hati, masih sebar-sebarin news bahwa ini loh, coba cek kalian punya EA nih, ada profit nih. Ya kan, hari sebelumnya 2 hari tanpa OP kan Pak Kasar ngomong gitu kan. Nah, begitu pagi-pagi saya dapat dari member, ini Pak ini bercanda atau trial atau gimana? Kan merah semua warna. Waduh, saya sempat loncat, saya cek saya punya Edan. Coba saya cek lagi. Jadi ceritanya begitulah Pak ya, intinya. Jadi kita perlu extra effort untuk mengembalikan kepercayaan daripada orang-orang ini. Jadi saya mohon pertimbangan. Ini penting mengenai besaran dana yang akan dijek kembali karena ini menyangkut lamanya recovery. Lamanya recovery otomatis menyangkut seberapa cepat kita bisa menggarap lagi pasar ini Pak. Betul, bisa menggairahkan kembali market ya Pak ya? Oh pasti Pak, itu semua pasti ada, orang bilang ini cycle-nya, udah pasti semua ada hubungan sebab akibatnya kan Pak ya kan? Betul. Dan itu mereka bukan melihat dari ini niat baik, perusahaan diinjek besar, segala macam dengan target. Saya tadi jujur aja, kalau ini bisa recovery 3-4 bulan Pak izin, ini cakep. Kita ngomongin cakep, karena ini kombinasi antara besaran dana sama keahliannya Pak Yayan dalam 3 sumber Pak, ada 3 sumber. Betul. Lisensi dan power rebate dan profit sharing lah kita bicara ya kan. Tapi sekali lagi yang saya lihat porsi terbesar nanti adalah daripada hasil trading. Di mana hasil trading itu sumbernya daripada seberapa besar dana yang diinjek untuk menghasilkan hasil trading kan begitu Pak Jayan. Betul ya. Nah ini saya harapkan di porsi terbesar inilah dipertimbangkan agar supaya target recovery-nya bisa mencapai 3-4 bulan sehingga dampaknya itu kita bisa garap pasar karena ini masalah momentum Pak. Ya itu coba maksud saya mohon dipertimbangkan. Ini penting sekali menurut saya. Ya jadi lebih cepat itu kita bisa yakinkan, tapi di awal sudah bisa kita yakinkan memang Pak bahwa perusahaan yang satu-satunya sekarang bertanggung jawab dengan masalah MC adalah EA50. Meskipun demikian, mereka perlu lagi. Iya benar bro, tapi sekarang bisa nggak dia hasil recovery atau ini cuman maaf ya Pak ya, dunia kan sekarang ini kan sudah banyak juga ya orang bilang abu-abunya gitu Pak Yayan, bukan bilang ini bagaimana ya dikiranya halusinasi gitu ya Pak. Bukan juga, dia kiranya ini cuma dagelan permainan hanya untuk mengalihkan atau menenangkan pasar. Ya. Nah, ya, betul. Jadi ya, asumsi di luar memang sudah cukup liar dan itu memang kita maklumi. Nah itulah jadi kemarin itu izin Pak Yayan, maaf saya katakan kemarin Pak Prabowo tanggal 31
di Jogja saya juga ikutin juga. Maksud teman-teman di sini saya nggak ada bisa, tapi teman-teman saya minta juga coba dengar karena beberapa perwakilan teman itu juga punya jaringan cukup besar di bawah. Ya, Pak Prabowo ada istilah maksudnya istilahnya imajinasi liar dan sebagainya. Itu kita angkat terus dan sekarang kenyataannya hari Kamis ini ya ternyata terjadi. Jadi bukan imajinasi liar istilahnya. Nah, itu kita kalah dalam posisi sekarang. Nah, sekarang kita ingin membalikkan itu semua. Pak Yayan, mohon kembali lagi pertimbangan sehingga ini kita tidak mau mengembangkan imajinasi liar tadi kemana-mana. Ini udah pasti konsumsi yang akan digoreng, Pak, oleh sangat. Kompetitor sejenis. Sangat. Ya, pasti. Nah, kita sekarang ini sudah melihat niat baiknya. Nah, oleh karena itu kita bersedia bekerja, tapi tolong dibantu juga dimodalin kita. Kalau istilahnya mau suruh kita jualan sebagai sales, dimodal yang namanya marketing tools-nya dong. Ya, pasti. Supaya bisa menjual kan, Pak. Nah, marketing tools-nya kalau kita bicara forex adalah performance. Ya. Tabel yang bisa saya jual. Jujur saya udah siap sejak Juli, Agustus saya udah siap jualan, tapi nggak bisa tabelnya begitu kita obral keluar nggak laku, Pak. Ya kan, padahal saya sudah siap, itu tahu dah. Pak Ari juga tahu bahwa saya udah siap berjuang. Bahkan ini kali saya ke Jogja tujuannya untuk EA, Pak. Bukan untuk saya pribadi, bukan jalan-jalan nih, Pak. Iya. Ya, jadi saya di sini sejak pagi udah dihantam. Nah, besok saya ada kerjaan lagi untuk menyampaikan apapun yang kita bicarakan malam ini. Itu makan 2 hari lah waktu. Dan bagaimana meyakinkan segala macam saya nggak tahu. Saya bukan orang yang pintar berbicara seperti mungkin ya timnya Pak Prabowo dan sebagainya. Saya ngomong jebret-jebret. Tapi ya apa adanya. Nah, oleh karena itu saya mohon bantuannya. Modalin saya dengan tadi, Pak, dengan apa yang namanya injek tadi, tolong dipertimbangkan nilai sehingga recovery periodnya bisa lebih cepat. Ya, dari situlah ketahuan 2 hal, ketahuan niat baiknya dan ketahuan kepiawaiannya ER50 dalam bertrading, kan begitu, Pak. Karena ini sudah dianggap konyol. Maaf, Pak Yayan, saya tidak bermaksud untuk bicara ini. Oh, ini orang-orang yang ke saya gitu kan. Kok bisa sampai MC dan sebagainya, ini kesalahan di mana dan sebagainya gitu loh. Maaf, saya tidak bermaksud ke pribadi Pak Yayan ya. Izin Pak Yayan. Ya, ini kita nggak ada forum untuk itu. Saya justru ini membangun bersama ya. Ini membangun bersama. Jadi bahasa-bahasa begitu tidak bisa kita bendung di pasar, Pak. Jadi saya bilang ini kita mau redam dan meyakinkan kembali. Intinya begitu, Pak Yayan, izin ya. Oke, saya kemudian lagi saya ke poin nomor berikutnya, Pak. Jadi tolongin nomor 1 tadi, pertimbangkan mengenai nilai yang harus diinjek sehingga mempercepat recovery period, Pak. Nomor 2, kalau ditanya kapan bisa WD lagi, tadi sudah sempat ditanyakan lagi, ya kan? Nah, kalau Pak Yayan bilang akan dibicarakan malam ini, izin bagi saya ini secara indikator saja. Contoh begini, kalau memang itu saya izin kasih masukan Pak Yayan, Pak Prabu ya. Yang paling gampang adalah apabila sistem Vantage bisa membantu, contohnya, ini mungkin saya salah, tapi mohon ini cuma sebatas inputan ya, adalah apabila nilai deposit sudah terrecovery dan itu sudah melebihi sehingga sepertinya itu profit, nah mungkin itu bisa start untuk dia take profit. Meskipun, tapi maksimalnya tetap di set sama sistem Vantage. Contohnya, akunnya 10.000, contohnya Pak, profitnya 5.000, ya kan? Nah, berapa sih pertanggungjawabannya untuk memberikan profit? Ya 15.000 tetap. Cuma dia mau WD, bagaimana mekanismenya nanti setelah lewat 10.000 dia bisa WD nggak atau bagaimana? Tolong pertimbangkan mungkin parameternya setelah deposit tercapai. Ya, kalau Bapak tadi bilang yang sudah WD bagaimana? Kesian juga kalau baru WD dicoba-coba $50 cuma diganti setengah, kan kesian juga, Pak. Intinya ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting depositnya tercapai. Kalau dia cuma WD $50 kan berarti WD-nya di deposit cuma berkurang $50. Ya kan? Ya, yang penting nilai deposit tercapai. Itu masukan aja, Pak, mohon dipertimbangkan. Tapi keputusannya monggo. Kemudian yang ketiga, yang tadi, Pak, kalau WD pending, pada saat dia mau WD, terus pending nih. Ini kasus-kasus terjadi belakangan ini di PAM 1 contohnya gitu. Dia jadi belum sempat di-approve sama Pak Yayan. Itu kategorinya sudah pernah WD belum? Padahal masih pending nih, Pak. Belum di-approve. Berarti anggap belum pernah WD ya. J, itu mungkin terus terjawab. Nomor 4. Maksudnya tadi Pak Yayan bilang akan full recovery. Full recovery berarti, nah ini yang tadi mungkin dengan Pak Hasan saya combine dengan itu. Nanti sekali lagi mungkin bisa jadi pertimbangan. Kalau orang sudah pernah nikmatin, ya Pak Prabu tadi sudah sebutkan juga, yaitu mungkin saya pikir cukup bijak. Kalau sudah nikmatin, dia tinggal profitnya doang, ya monggo, keputusan bagaimanapun itu gimana ya Pak ya, tinggal kita pertimbangkan niat baik segala macamnya, monggo. Tapi yang belum pernah WD otomatis full recovery, tapi dengan
otomatis itu jelas, tapi Bapak tadi sudah sebutkan dengan injek tadi, berarti di awal tidak full, tapi akan ditradingkan sehingga bisa full recovery. Begitu Pak ya? Ya, betul. Oke, saya kembali lagi ke Pak nomor 5. Kapan bisa start recovery? Tadi Bapak di awal mungkin nggak jelas, tapi saya belakangan saya cuma ingin merekonfirmasi di Vantage akan dijalankan. Begitu injek dana dari PT SMI akan langsung didistribute ke masing-masing account itu di hari Senin, tanggal 8 November. Betul Pak ya? Betul. Oke ya, berarti Itu kita tadi start sore. Jadi memang komunikasi dengan Vantage cukup komunikatif juga bagus. Mereka menanggapi dengan cepat gitu kan, dan bahkan beberapa advice kan. Tadinya rencananya kita akan trading di akun PAM PT, setelah itu hasilnya didistribusikan. Nah, tapi dari Vantage lebih menyarankan yang cara yang tadi, bahwa diterimakan langsung di akun masing-masing member gitu, tapi dengan cara dan ketentuan gitu kan, begitu. Dan itu perlu di custom oleh mereka juga. Oke. Itu ide yang bagus juga. Saya pikir ya itu mungkin karena komunikasi intensif antara Pak Yayan ya dengan mereka, sehingga ada ide itu juga bagus juga untuk menenangkan member-member gitu. Langsung cepet tuh, langsung pedes Pak. Ya kan, langsung mereka tenang bahwa ini sudah bisa start trading lagi, dan itu tadi terakhir disebutkan kita akan coba start targetnya di hari Senin. Ya kita harus kerja cepat lah Pak, intinya kan gitu Pak ya. Nah, kemudian masukan saya untuk PAM 2 PAM 3, saya mungkin kalau bicara technical untuk trading, Pak Yayan pasti jauh. Nah, saya cuma pikir yang terbaik menurut Pak Yayan bagaimana. Hanya saja saya ingin menggarisbawahi Pak. Ini bukan menggarisbawahi, masukan izin Pak Yayan, Pak Prabu. Apabila memang sudah diputuskan, katakan oleh para leader dengan Pak Yayan dan tim, harus di cut loss dan sebagainya. Yang paling penting adalah apabila kita mau recovery kan, ini juga menyangkut kepada berapa lama recovery yang akan kita berikan kepada PAM 2, PAM 3. Setiap orang itu pasti perlu butuh ketegasan, Pak, kejelasan. Ya kan, apabila akun saya di cut loss demi kebaikan bersama dan ke depannya lebih safe, nggak apa-apa. Cuma berapa lama nih akun di recovery? Ya, paling tidak itu yang disebutkan. Untuk PAM 2 recovery dan PAM 3 ini akan kita beginikan recovery-nya sekian. Lama kira-kira target saya. Jadi orang cuma perlu kejelasan itu aja untuk mereka. Ya wes lah, saya terima lah, ya kan. Tapi sekian lama akan recovery dan tidak ada resiko MC. Ya, saya juga berbagi perasaan Pak. Teman-teman saya juga ada yang di PAM 3. Tapi saya juga pasti bisa bicarakan mendingan caranya di cut loss tapi lu recovery 2 bulan dibanding lu MC lu. Aduh, perasaannya nggak enak banget dari pagi itu. Saya akan jelaskan juga perasaan saya alami. Ya toh. Nah, tapi ya teman-teman di PAM 2 PAM 3 perlu ketegasan lah apabila memang itu yang terbaik ya Pak. Sekali lagi saya tidak mempengaruhi, tidak ingin memberikan, hanya masukan aja, yang penting ketegasan, kejelasan kapan apabila itu diambil satu keputusan yang terbaik untuk tidak MC, kira-kira kapan ketegasan. Itu aja masukan saya. Dan yang terakhir Pak. Tadi Pak Yayan udah sebutkan Pak Yayan juga butuh satu tim. Ini yang sebenarnya beberapa kali saya juga kalau memang ada akses gitu ya, saya akan sampaikan juga ke leader saya ataupun kalau ada bisa ke siapapun lah. Saya ada masukan. EA ini sebenarnya punya beberapa kelebihan sehingga saya merasa EA ini saya pilih sebagai rumah saya. Ya insya Allah ke depan rumah saya ini yang sudah kena tsunami hari ini bisa terbangun lagi dengan indah. Depannya Pak. Ya. Oleh karena itu, Pak, saya ingin memberikan masukan. Perlu dibentuk. Oke, pertama saya ingin memberikan punya kelebihan dulu, Pak. Pertama, Bapak sudah pilih Vantage yang dimana di antara semua kita bicara kompetitor sejenis lah ya. Pada saat kita head to head dengan mereka, Vantage ini boleh dibilang cukup baik, otomatis lah. Broker bukan cukup baik loh, bagus lah ya Pak ya. Top 5 untuk dunia kita bicarakan atau top 10, mungkin detailnya saya nggak gitu. Tapi cukup baik, sangat baik lah untuk itu. Kedua, kita di account yang berbeda, segregated account, sehingga intinya Pak Yayan ataupun PT SMI tidak bisa mempengaruhi apapun terjadi oleh PT Vantage. Kalaupun mau dibeli, udah keburu gede Vantage. Jadi itulah kita anggap ini keamanan dana intinya gitu. Yang saya selalu gembar-gemborkan keamanan dana kita, Pak, safety-nya. Resiko saya cuman yang saya selalu ngomong, izin Pak Yayan tidak bermaksud apa-apa lagi, ini saya ngomong ya Pak Yayan, jebret-jebret di lapangan, memang ini untuk juga membangkitkan kepercayaan teman-teman di EA50. Adalah risiko saya cuma 2. Apabila Pak Yayan ngantuk atau bagaimana gitu Pak ya, lupa pasang stop loss itunya gitu loh Pak. Tapi dengan money management yang dijelaskan Pak Yayan dan Pak Prabu berapa kali 20% dipakai ataupun
dengan manajemen tekniknya Pak Yayan dan sebagainya, mesti kita aman. Cuma memang ini yang saya harus jawab sejak pagi tadi, kenapa bisa MC padahal money management itu berjalan. Ya saya bilang floating loss. Kenapa floating loss? Mereka pertanyaan lanjut, kenapa Pak Yayan kok nggak hitung? Nah ini saya nggak bisa jawab gitu kan. Saya bilang Pak Yayan pasti ada pikiran tertentu. Opsi punya otak ini cuma satu, overtrade. Jadi belum kena stop loss, udah karena overtrade, dia automatically kena call semuanya. Saya bilang gitu ya kan. Tapi coba kita tunggu aja jawaban. Itu mungkin saya awam, jadi saya jawab begitu Pak untuk tenangin. Tapi coba saya minta waktu dari teman-teman untuk bisa menjawab pertanyaan mereka. Jadi maksud saya adalah dari kelebihan-kelebihan itulah kita sebenarnya kalau di head-to-head kan dengan kompetitor sejenis kita banyak kelebihannya. Cuma di kompetitor sejenis Pak tidak pernah dibuat satu hal, yaitu tim eksternal Pak. Ini yang mau saya masukkan, jadikan masukan ke teman-teman atau tim manajemen di EA50. Kalau boleh izin kasih saya masukan, tolong dibentuk 2 tadi ya Pak Yayan udah bicarakan masalah technical team. Ya, mau bicarakan masalah trading atau bagaimana the bestnya segala macam, di mana saya juga di awal tahu begitu Pak Yayan bilang floating, waduh harusnya memang floating itu kalau memang dia mau WD dia harus menanggung juga, contohnya gitu ya. Tapi kok dia nggak menanggung, ya wes nggak apa-apa, itu sudah terjadi, mungkin pertimbangan tertentu saya nggak bahas. Jadi intinya Pak, tolong dibentuk tim eksternal untuk technical. Cuma satu lagi nih Pak, tolong dibentuk juga yang sifatnya non teknis, lebih ke arah manajerial. Saya sudah paham PTS ini sudah merekrut Pak Trisulo untuk masalah MLM-nya. Itu untuk kepentingan window dressing-nya ataupun bagaimana kita menghadapi pasar. Tapi menurut saya kebetulan orang manajemen, jadi saya lebih fokus di non teknis, Pak. Internal harus cakep juga, Pak. Yeah. Dana yang ada dijadikan atau dana yang revenue yang didapat dari luar itu bisa dialokasikan untuk membentuk tim internal tadi. Nah, masukannya bentuk di mana? Ya nggak perlu banyak-banyak, Pak. Banyak kepala, banyak masukan, Pak. Ya kan? Gayanya macam-macam seperti Pak Yayan kalau kumpulin 10 orang sama 5 orang, ya 10 orang punya gaya sama 5 orang punya gaya, pasti banyak caranya masing-masing. Ya, nggak apa-apa. Nah, demikian pula hal sifat non teknis. Dipilih aja yang tim manajerialnya untuk membentuk Pak, supaya maaf, timnya Pak, lebih. Waktu kan terbatas, Pak. Kasih kesempatan wes. Pak ya. Sorry, Oke. Ya. Cukup itu aja, Pak. Izin masukan. Cukup di situ, Pak Prabu. Izin Pak Yayan, semoga sehat selalu, Pak Prabu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Yuk. Oke, Pak Surya. Terima kasih Pak Surya Dharma. Bagus sekali, nanti itu menjadi bahan kajian Pak Yayan ya. Pak Prabu, videonya hilang. Oh ya. Gambarnya hilang. Nah, ya, itu gambarnya keluar lagi. Ya. Yang inti yang Pak Surya Dharma yang belum terjawab adalah technical team, itu nanti bisa Pak Yayan pertimbangkan ya. Ya untuk pasti macam tim. Ya. Betul. Jadi ya mungkin nanti minta dibantu difilterkan aja untuk membantu proses recovery ini supaya lebih cepat dan otomatis kan jadi akhirnya tidak kerja sendiri ya. Itu bagus banget Pak Surya Dharma ya. Itu keren. Insyaallah. Nah, cuman untuk memuaskan aja mohon izin Pak Prabu sedikit menanggapi kenapa kok bisa MC tadi. Ya. Jadi MC ini kan sesuatu yang tidak diharapkan, tapi resiko yang tetap selalu ada yang membayang-bayangi kita saat dunia trading ya kan. Dan yang mengalami MC itu kerugian itu bukan hanya teman-teman, tapi saya pribadi juga kan sama. Ya tadi sudah saya lihatkan contoh menghitung nominal deposit tadi dari akun saya pribadi karena saya nggak bisa melihatkan yang punya orang kan gitu ya. Nah jadi sama-sama rugi kita sebetulnya gitu ya. Sama-sama sesuatu yang tidak diharapkan lah gitu. Tapi mari kita recovery bersama. Berarti saya pun punya jatah recovery itu Pak Prabu. Ya. Nah, jadi kenapa bisa MC? Ya tadi sebetulnya. Ini untuk bekal nanti Pak Surya tadi ya untuk menjawab pada pertanyaan-pertanyaan teman-temannya bahwa MC itu penyebabnya sudah jelas. Kita ada tabungan floating sebetulnya. Nah, yang sudah terlanjur menggulung dan itu dampaknya dari WD yang tidak terkontrol. Sebetulnya kalau tadi kita sama-sama lihat dari story trading kita, dari grafik kita ya, sebetulnya stabil dan mulai terjadi penurunan itu ketika withdraw luar biasa. Ya, nah ketika withdraw luar biasa itu menyimpan jumlah transaksi lot yang begitu besar, Pak. Jadi saya simulasikan kalau balance-nya 28 juta untuk kejar target 1%, itu nggak mungkin dengan transaksi satu kali transaksi, satu lot itu nggak mungkin. Dalam waktu satu hari untuk ngejar profit 1% dari 28 juta atau $280.000,
itu pasti bukan satu lot. Pasti bisa 10, 20, 30, 40 sampai 50 lot mungkin untuk mempercepat proses satu hari terjadinya sebuah target 1%. Ya. Nah, kesalahan saya adalah membiarkan itu, betul. Itu sangat salah sebetulnya. Nah, karena yang tidak diantisipasi adalah withdraw yang begitu besar tanpa kontrol withdraw. Jadi withdraw 100.000, 200.000, 500.000, semuanya kemarin main approve aja. Gitu ya. Nah, tapi ternyata itulah hikmahnya. Kita ketemu penyakitnya ternyata. Kan begitu. Ya. Karena yang tidak 4 bulan ya, 4 bulan itu stabil begitu luar biasa sebetulnya. Dengan withdraw yang dibutuhkan gitu ya, withdraw butuh ambil, tapi ini ternyata modal dan keuntungan close account dan lain segala macamnya. Itu mungkin penyebab kenapa ini bisa terjadi MC untuk PAM 1. Semoga nanti Pak Surya bisa memberikan penjelasannya lebih detail ya ke teman-teman di grupnya masing-masing tadi. Gitu. Oke, Pak Agus, jam 10 juga. Oke, Pak Yayan, terima kasih. Mungkin Pak Prabu. Ya.